Eder Militao cedera saat bela timnas Brasil, Real Madrid rugi 2 pekan. Real Madrid resmi mengonfirmasi cedera yang dialami bek andalan mereka, Eder Militao. Sang pemain mengalami masalah pada otot aduktor di kaki kanannya. Cedera ini terjadi setelah Militao membela tim nasional Brasil dalam laga uji coba. Ia mengeluhkan rasa tidak nyaman tak lama setelah laga kontra Tunisia dimulai. Meski sempat bertahan di lapangan, kondisi Militao tidak membaik. Ia akhirnya harus ditarik keluar pada menit ke-60 karena sudah tidak mampu melanjutkan permainan. Setelah kembali ke Madrid, Militao menjalani serangkaian tes medis. Dari hasil pemeriksaan, ia dipastikan mengalami cedera otot aduktor longus dan harus menepi sementara waktu. Dalam pernyataan resmi klub, Real Madrid menjelaskan bahwa Militao mengalami cedera pada otot aduktor longus di kaki kanannya. Proses pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis. Pihak klub memang tidak menyebutkan secara spesifik waktu pemulihan sang pemain. Namun, laporan dari jurnalis Melchor Ruiz menyebut Militao diperkirakan absen sekitar 2 pekan. Artinya, Militao akan melewatkan beberapa pertandingan penting dalam periode padat ini. Kondisi tersebut tentu menjadi kerugian besar bagi Real Madrid yang sangat mengandalkan dirinya di lini belakang. Selama ini, Militao dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten di skuad Los Blancos. Stabilitas dan agresivitasnya di jantung pertahanan sangat berperan dalam menjaga soliditas tim. Nasibnya terombang-ambing di Real Madrid, Rudiger bisa pulang kampung ke Chelsea. Masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid tiba-tiba menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan seputar klub. Meski ia menjadi salah satu bek paling andal sejak bergabung pada tahun 2022, bek tengah asal Jerman tersebut kini berada dalam posisi yang rumit. Penurunan kondisi fisik, ditambah munculnya pemain bertahan muda yang menuntut peran utama, menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah dirinya akan tetap bertahan di ibu kota Spanyol setelah musim ini. Situasi kontraknya semakin menambah ketidakpastian. Kontrak Rudiger akan berakhir pada akhir musim, dan selama berbulan-bulan ekspektasi umum di klub adalah ia akan pergi dengan status bebas transfer, sama seperti saat ia tiba dari Chelsea. Walaupun ia masih tampil pada level tinggi ketika bugar, perencanaan jangka panjang klub serta profil usia skuad memicu perdebatan internal mengenai apakah memperpanjang kontraknya sejalan dengan strategi masa depan Real Madrid. Laporan terkini dari Vicajes mengklaim bahwa Chelsea telah maju sebagai kandidat terkuat untuk memulangkannya, dan negosiasi disebut telah berlangsung diam-diam selama beberapa minggu. Menurut informasi tersebut, Chelsea sudah melakukan kontak langsung dengan agen sang pemain serta pihak Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan transfer pada Januari, alih-alih menunggu hingga musim panas. Hubungan antara Rudiger dan klub London memang selalu positif. Kepindahannya pada 2022 meninggalkan kesan bahwa suatu hari ia mungkin kembali. Chelsea dikabarkan telah mengajukan proposal awal sekitar 8 juta euro, meskipun tawaran tersebut menunjukkan keseriusan mereka. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan Real Madrid. Dari sudut pandang klub, angka itu tidak mencerminkan nilai Rudiger saat ini, bahkan dengan situasi kontraknya yang akan segera berakhir. Di sisi lain, manajemen Madrid sadar bahwa menolak penjualan pada Januari bisa berarti kehilangan sang bek secara cuma-cuma di akhir musim. Real Madrid pantau mantan gelandangnya yang kini bersinar di Bundesliga. Seolah Nico Paz belum cukup bersinar di Serie A, Real Madrid kini menemukan permata lainnya yang tengah mencuri perhatian di Bundesliga dalam sosok Chema Andres. Gelandang muda Spanyol jebolan Akademi Real Madrid, La Fabrica, tersebut tampil gemilang bersama VfB Stuttgart sejak bergabung di musim panas lalu. Dalam musim pertamanya, pemain muda ini langsung memukau dengan mengamankan tempat di tim utama, bahkan menepikan seniornya di Stuttgart, Atakan Carrazor. Gelandang muda Spanyol jebolan Akademi Real Madrid, La Fabrica, tersebut tampil gemilang bersama VfB Stuttgart sejak bergabung di musim panas lalu. Dalam musim pertamanya, pemain muda ini langsung memukau dengan mengamankan tempat di tim utama, bahkan menepikan seniornya di Stuttgart, Atakan Carrazor. Dengan klausul tersebut, Real Madrid akan menerima bagian dari pendapatan transfer jika Chema dijual ke klub lain. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa klub Liga Primer Inggris seperti Manchester City dan Arsenal dikabarkan tertarik meminangnya. Selain itu, Real Madrid juga memasukkan klausul buyback dengan harga hemat dalam paket penjualan Chema. Kesepakatan ini memungkinkan Los Blancos memulangkan Chema ke Bernabeu dengan harga 13,5 juta euro jika klausul diaktifkan musim depan. Namun, harganya akan kembali naik menjadi 18 juta euro jika klausul tersebut baru diaktifkan pada musim panas 2027.
Sengketa antara Mbappe dan PSG masih berlanjut. PSG dan Kylian Mbappe telah terlibat dalam sengketa hukum yang sudah berlangsung lama sejak sang pemain pindah ke Real Madrid. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki hak atas keuntungan finansial terkait berakhirnya hubungan mereka. Sementara Mbappe menuntut ganti rugi dan bonus yang tidak dibayarkan. PSG mengklaim bahwa sang pemain sengaja menghabiskan kontraknya meski sudah menerima beberapa tawaran, yang menurut mereka menyebabkan kerugian besar. Menurut laporan Le Parisien, persidangan antara Mbappe dan PSG di Prud'Homme hari ini menunjukkan bahwa kedua pihak saling menuntut dengan jumlah yang sangat besar. Mbappe mengklaim bahwa PSG harus membayarnya ganti rugi sebesar 240 juta euro atas kerugian yang ia alami setelah meninggalkan klub, termasuk bonus sekitar 55 juta euro yang belum dibayarkan. Di sisi lain, PSG menuntut agar Mbappe membayar 180 juta euro atas cara kepergiannya, yang membuat klub tidak memiliki pilihan selain kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas. Pihak klub mengungkapkan bahwa Mbappe mendapat tawaran bernilai lebih dari 300 juta euro pada Juli tahun 2023, namun ia menolak dan justru memilih memperpanjang kontraknya. Keputusan itu, ditambah dengan kepergiannya secara cuma-cuma pada musim panas berikutnya, dianggap menyebabkan kerugian besar bagi PSG. Manchester United ngebet Vinicius Junior dari Real Madrid, siapkan tawaran fantastis. Manchester United dikabarkan ingin memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid. Manchester United disebut-sebut siap menyodorkan 200 juta euro, memaksa klub raksasa Spanyol tersebut melakukan diskusi internal yang serius. Menurut Vicajes, seperti dikutip dari Chout Offside, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025, tawaran tersebut telah diterima Real Madrid. Mereka akan menimbang dengan matang apakah bakal menyepakati transfer atau tetap mempertahankan Vinicius. Ini menandai salah satu perkembangan transfer paling dramatis untuk tahun depan. Bagi Real Madrid, momen penawaran Manchester United sangatlah penting. Los Blancos sedang merencanakan secara strategis fase selanjutnya dari proyek Xabi Alonso. Alhasil, gagasan untuk merombak lini serang menjadi semakin realistis. Seperti diketahui, Vinicius Junior tidak puas dengan perannya di Real Madrid. Meskipun Vinicius tetap menjadi tokoh kunci di klub dan salah satu pemain sayap paling elektrik di dunia, hierarki Madrid menyadari bahwa skuad berkembang pesat. Ketegangan internal seputar masa depan Vinicius juga meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Negosiasi perpanjangan kontrak terhenti, ada laporan ketidakpuasan atas struktur gaji dan ketidaksepakatan dengan manajemen olahraga. Tawaran 200 juta euro dari Manchester United akan membuat Real Madrid mendapatkan suntikan dana besar-besaran tanpa melemahkan proyek olahraga jangka panjang mereka. Apakah Real Madrid bakal mau melepas Vinicius? Kita lihat jawabannya pada musim panas 2026. Karim Benzema buka pintu untuk balik ke Real Madrid. Karim Benzema ternyata masih menyimpan rasa cinta yang besar kepada Real Madrid. Striker asal Prancis itu mengaku tak akan pernah menutup pintu untuk kembali ke Madrid, terutama jika Florentino Perez masih duduk di kursi presiden klub. Pernyataan tersebut langsung memanaskan rumor di ibu kota Spanyol. Apalagi, durasi kerja Karim Benzema bersama Al-Ittihad akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Jika tak kunjung menandatangani kontrak baru, dia bisa kembali ke Real Madrid dengan status gratisan. Saya ini Madridista, saya merasakannya sampai ke jiwa. Madrid tetap kota saya, kata Benzema dengan nada penuh nostalgia. Dia juga menegaskan peluang kembali ke Los Blancos bergantung pada banyak faktor, tetapi tidak menutup kemungkinan sama sekali. Sejak hengkang ke Al-Ittihad pada 2023, performa Benzema ternyata tak meredup. Dengan torehan lebih dari 43 gol dan 17 assist hanya dalam 71 pertandingan, mantan striker timnas Prancis tersebut memperlihatkan jika kualitasnya belum menurun. Menurut laporan Vicajes, sosok Karim Benzema masih dipandang sangat penting. Real Madrid tak ingin terlalu bergantung pada fisik Kylian Mbappe, sementara dua penyerang muda, Gonzalo Garcia dan Endrick, dinilai belum siap memikul tekanan pada laga-laga besar. Kedatangan Benzema bisa memberikan tiga hal yang tidak bisa dibeli dengan mudah, yakni pengalaman, efektivitas, dan kepemimpinan. Selain itu, pelatih Xabi Alonso masih mencari komposisi lini depan yang paling konsisten, dan hadirnya Benzema bisa menjadi jembatan ideal antara para pemain senior dan generasi baru. Selain itu, dia juga pujaan pendukung Real Madrid. Selama 14 musim membela Real Madrid, Karim Benzema sukses mencetak 354 gol dan 155 assist dari 648 pertandingan di seluruh ajang.
Dia juga turut membantu Los Blancos merengkuh 25 trofi juara, beberapa di antaranya adalah 4 gelar La Liga, 5 trofi Liga Champions, dan 5 titel juara Piala Dunia antar klub.